الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam uraian Syekh rahimahullah taala dalam memaparkan kepada kita akan makna tauhid yang semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala menyeru kepadanya, apalagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penjelasan tentang makna tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrikin. Baik. Lanjut kata beliau rahimahullahu taala setelah beliau menjelaskan bahwa mereka Rasulullah SAW perangi itu mempersaksikan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah pencipta segala sesuatu, Allah penguasa segala sesuatu, Allah pengatur segala sesuatu. Dan beberapa uraian pada pertemuan yang lalu. Kata Syekh rahimahullah taala selanjutnya, "Idza tahaqqaqta annahum muqirrun bihadha wa lam yudkhilhum fi at-tauhid alladhi da'ahum ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa 'arafta anna at-tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhid al-ibadah الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد." Kata beliau, maka jika tahaqqaqta, kamu telah mantap, telah betul memahami bahwa sungguh mereka orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW, sungguh mereka mengakui perakara ini, mengakui akan keesaan Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa alam semesta, sebagai pengatur alam semesta yang menghidupkan dan mematikan, bahwa mereka mengakui perkara ini, dan bersamaan dengan itu ternyata keyakinan ini belum memasukkan mereka ke dalam tauhid yang Rasulullah SAW ajak mereka kepadanya. Dan di sana pula kamu telah paham bahwa tauhid yang mereka ingkari adalah justru tauhidul ibadah, pemurnian penghambaan, yang mana pemurnian penghambaan ini dinamakan oleh orang-orang musyrik pada zaman kita, maksudnya pada zamannya Syekh. Mereka menamakannya dengan istilah al-i'tiqad, keyakinan. Ini beliau ingin memahamkan orang pada zamannya dengan istilah yang dipahami orang pada saat itu. Dengan istilah yang dipahami orang pada saat itu. Orang-orang musyrik, kuburiyun, penghamba kubur, meramaikan kubur dengan mengharap berkah dan semisal itu pada zaman Syekh rahimahullah taala, mempunyai istilah al-i'tiqad,
Yang mana i'tiqad inilah yang dikenal dengan tauhidul ibadah. Baik. Kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Sebagaimana mereka yad'una Allah subhanahu wa ta'ala lailan wa nahara, menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam dan siang. Thumma minhum man yad'ul malaikah. Kemudian di antara mereka ada yang berdoa menyeru kepada para malaikat li ajli salahihim, karena mulianya malaikat itu, wa qurbihim min Allah, dan karena dekatnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka arahkan doanya kepada malaikat untuk apa? Liyashfa'u lah, supaya malaikat memberi syafaat kepadanya. Dan mereka, para malaikat itu memberi syafaat kepada mereka. Iya, au yad'u rajulan salihah. Dan di antara mereka ada yang menyeru kepada, berdoa kepada lelaki yang soleh. Ya, lelaki yang soleh, artinya yang mempunyai kebaikan, yang nampak. Seperti Allat, salah satu berhala mereka Allat. Ini orang soleh, asalnya Allat. Iya. Dia adalah orang yang membuatkan makanan untuk orang haji. Kalau meninggal, ya, orang yang ditinggal pun bersedih sampai akhirnya tempatnya pun, atau tempat dia dimakamkan, kubur itu dijadikan sebagai berhala. Jadilah sembahan mereka Lata. Atau Nabi berdoa kepada seorang Nabi. Ini termasuk keadaan orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Sallam. Seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa arafta anna Rasulullah sallam qatalahum ala hadha ash-shirk wa da'ahum ila ikhlas al-ibadati lillahi wahdah. Kama qala Allah Ta'ala, fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wa kama qala Ta'ala, له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادات كلها لله تعالى. Baik, jadi belum selesai jawabannya. Dan kamu pun memahami bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka karena kesyirikan ini. Karena kesyirikan ini, syirik dalam tauhid ibadah. Rasulullah memerangi mereka karena kesyirikan ini. Bukan karena keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta, menguasai, mengatur alam semesta. Tapi karena kesyirikan mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun selain Allah Subhanahu wa taala itu para malaikat, orang yang soleh, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu pun telah paham bahwa Nabi SAW ternyata memerangi mereka. Bukan sekedar mendakwah. Nabi pun memerangi mereka. Setelah ada kekuatan, Nabi perangi mereka di atas dasar tauhid ini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan, menerima, berada di atas la ilaha illallah. Inilah asal peperangan itu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau sallam, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Qatiluhum, perangi mereka semuanya. Allah katakan qatiluhum, perangi mereka. Sementara orang musyrikin pada zaman Nabi kan bermacam-macam. Ada yang ke pohon, ada yang ke kuburan, ada yang ke malaikat, ada yang ke nabi, ada yang ke orang-orang soleh. Tapi bersamanya itu perintahnya sama.
Qatiluhum. Perangi mereka. Disamakan semuanya. Tidak ada bedanya. Perangi mereka. Sampai apa? Hatta la takuna fitnah. Supaya tidak ada fitnah. Fitnah di sini kesyirikan. Supaya tidak ada kesyirikan. Lihat lanjutannya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan agar supaya agama ini seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegak, murni, tanpa kesyirikan. Jadi dan jika kamu pun telah memahami bahwa Nabi SAW memerangi mereka di atas kesyirikan ini. Dan Nabi justru dakwahnya kepada mereka supaya mereka mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka jangan sekali-sekali kamu menyeru bersama Allah ahada kepada siapapun juga. Dan sebagaimana dalam ayat yang lain, "Lahu da'watul haqq." Hanya milik Allah seruan yang hak. Hanya milik Allah, tidak boleh kepada selainnya. "Walladzina yad'una min duni." Adapun orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastajibuna lahum bisyai'. Selain Allah itu tidak akan mengabulkan sedikit pun juga pengabulan mereka permintaan mereka. Untuk melihat ada keganjalan pada kalimat. Iya. Apa keganjalannya? Jangan kalimatnya belum sempurna. Lihat dari awal kita pahami apa kan? Jika kamu telah mantap. Lihat awalnya faida, maka jika. Apa itu jika? Syarat. Maka jika akhirnya nanti harus apa? Jawaban. Apa sudah ada jawaban? Sudah ada jawaban? Belum ada jawaban. Sebentar jawabannya. Panjang jawabannya. Yang jelas, pahami dulu. Jika kamu telah mantap bahwa mereka mengaku ini, rububiyatullah. Ternyata tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang diajak Rasulullah SAW kepadanya. Dan kamu pun telah paham bahwa tauhid yang justru mereka ingkari adalah tauhid ibadah. Dan kamu pun telah paham bahwa mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, tetapi bersama dengan itu mereka juga menyembah, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu ada yang malaikat, ada orang soleh, ada yang ini, ada yang macam-macam. Dan kamu tahu juga, ternyata Nabi sikapi apa mereka? Nabi perangi dan Nabi perangi mereka dan mereka dianggap satu semuanya. Kamu sudah tahu ini, dan kamu tahu juga bahwa ternyata sebelumnya Nabi hanya agar supaya mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mantapkan lagi perkara tadi. Dan wa tahaqqaqta, bukan sekedar tahu. Kamu betul-betul paham betul. Bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka ternyata wujudnya adalah agar supaya doa seluruhnya hanya untuk Allah. Uraiannya tadi. Agar supaya ini agama hanya untuk Allah. Apa uraiannya? Agar supaya ibadah ini hanya untuk Allah. Uraiannya adalah agar supaya doa itu seluruhnya hanya untuk Allah. Agar supaya sembelihan itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya nazar itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya al-istighatsah, permintaan tolong ketika sulit, ketika gawat, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya segala jenis ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita titik dulu sini sebentar jawabannya. Kenapa yang ini boleh sebutkan? Sebab ibadah-ibadah ini yang banyak dilencengkan. Ibadah ini, ibadah doa. Ibadah doa yang banyak dilencengkan. Ini syiriknya mereka. Berdoa kepada Allah, kemudian kepada selain Allah juga iya. Seruannya Nabi Muhammad SAW, iya. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, haram kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, beliau memerangi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. La tad'u ma'allahi ahada. Jangan sekali-sekali kalian berdoa bersama Allah ahada kepada siapapun juga, bersama siapapun juga. Tidak boleh campur, harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula az-zabah, wa az-zabahu kulluhu lillah, agar supaya sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sembelihan
ibadah sembelihan ini banyak yang tidak pahami, banyak yang palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Bilang ya Muhammad, sampaikan, sungguh salat wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati dan hidupku. Saya hidup untuk apa? Mati untuk apa? Seluruhnya ini salat disebut mewakili penghambaan badan. Kemudian nusuki, sembelihan mewakili penghambaan harta. Kemudian hidup dan mati. Seluruhnya apa? Lillah. Bilang harus lillah, hanya untuk Allah. Ditambah lagi dengan la lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. La syarikalah. Tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Sebagaimana tidak boleh berdiri, rukuk dan sujud, salat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh juga ada sembelihan pengaliran darah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hidup dan mati. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Dengan inilah saya diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang-orang yang pertama menyatakan keislaman. Inilah Islam. Baik. Disebutkan sembelihan ini. Beliau sebutkan contoh ini sebab apa? Ini yang banyak pelanggaran. Banyak sekali pelanggaran di sini. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang juga membenci syirik. Orang yang berdoa kepada selain Allah, kuburan Nabi, kuburan ini, ketika dikatakan kamu melakukan kesyirikan, menyangkal. Tak mau. Saya tidak memahami bahwa itu adalah kesyirikan. Sebab doa adalah ibadah. Demikian pula sembelihan. Banyaknya ibadah sembelihan ini. Banyaknya ibadah sembelihan ini di tengah masyarakat kita. Wan nazar, nazar pun demikian. Tinja. Bernazar juga adalah ibadah. Yang harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man nadara liyuti Allah falyuti'hu, wa man nadara liya'siyah ya'si Allah fala ya'si." Siapa yang telah bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia taati Allah. Dan siapa yang bernazar untuk maksiat, maka jangan sekali-sekali maksiat. Berarti nazar diatur. Allah menjelaskan sifatnya orang-orang yang menjadi penghuni surga. Yufuna bin nadr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Ini sifatnya penghuni surga. Dan mereka takut akan hari yang kengerian hari itu merata, hari kiamat. Berarti nazar Allah puji, Allah muliakan. Kalau begitu apa? Dia adalah ibadah. Kapan bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar untuk menyembelih kuburannya ini. Kalau anak saya lahir, saya akan menyembelih di sini. Kalau rumah saya jadi, maka saya akan begini dan begini. Maka kalau saya kembali dalam perdagangan, dalam perjalanan, maka saya akan datang ke kuburan melakukan ini dan ini. Nazar-nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Wal istighatsatu kulluha lillah. Demikian pula istighatsah, permintaan tolong. Seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, tidak kepada selain Engkau. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah, lihat sifatnya Nabi Muhammad sallallahu bersama para sahabat di perang Badar. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Tuhan kalian, maka Dia pun mengabulkan kalian. Istighatsah masuk dalam doa. Dia adalah jenis dari jenis doa. Doa ketika gawat. Itu istighatsah. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Kemudian beliau tutup, wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Dan semua jenis ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sudah paham ini? Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam wa anna qasdahumul malaikah والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم وتقرب إلى الله بذلك هو أحل دماءهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل
wa aba 'anil iqrar bihi al-musyrikun. Sini jawabannya. Kemudian, dan kamu pun tahu bahwa pengakuan mereka orang-orang musyrikin akan keesaan Allah dalam rububiyah. Akan keesaan Allah dalam rububiyah. Ini global ya, uraiannya tadi. Iya. Apa pengakuan keesaan Allah dalam rububiyah? Allah semata pencipta, tidak ada selainnya. Ini mengesahkan Allah dalam rububiyah. Allah semata yang mengatur alam semesta, tidak ada selainnya. Allah Subhanahu wa taala semata yang memiliki, tidak ada selainnya. Allah Subhanahu wa taala semata yang menyembuhkan, tidak selainnya. Allah Subhanahu wa taala semata yang memberi rezeki, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan dalam rububiyah. Iya. Lihat kisah Dimat dalam peristiwa yang lalu, kisah Dimat bagaimana? Orang musyrik mengatakan, "Ya la'allallaha ayyashfiyahu ala yadayya." Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Dan ketika dia beritakan banyaknya orang yang sembuh, iya, dia mengatakan telah banyak yang Allah sembuhkan melalui kedua tanganku sebagaimana yang Allah kehendaki. Dia tidak katakan dirinya menyembuhkan. Ini orang musyrik. Iya, ucapan Dimat radhiyallahu anhu ketika masih musyrik. Maka kamu sudah tahu ini, bahwa mereka mengakui mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Iya, ternyata tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan kamu betul-betul mantap bahwa ketika mereka memaksudkan para malaikat, memaksudkan para nabi, memaksudkan para wali, yang mereka inginkan adalah syafaatnya mereka, yang mereka inginkan adalah kedekatan mereka kepada Allah. Mana dalilnya? Haula'i syufa'auna indallah. Ini syafaat. Mana dalilnya kedekatan? Ma na'buduhum illa alladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, min dunihi awliya. Orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jika kamu telah paham ini pula, iya, bahwa ternyata yang inilah yang menghalalkan darahnya mereka, yang inilah yang menghalalkan hartanya mereka. So, Nabi perangi kan? Halal karena ini. Maka jika kamu telah paham semua perkara ini, arafta hina idin, maka di sanalah kamu betul-betul telah paham tauhid yang para rasul ajak kepadanya, yang mana orang-orang musyrikin enggan untuk mewujudkannya. Dia tidak mau. Inilah tauhid, kata beliau. Ingat, kenapa beliau bahas tauhid dulu? Sebab yang akan dibahas syubhat seputar tauhid. Apa itu syubhat? Keraguan-keraguan tentang tauhid. Seseorang tidak akan bisa membahas syubhat sebelum memahami mana yang benar. Dan begini cara belajar. Selamanya seseorang akan bodoh dan dipermainkan oleh orang lain atau oleh dirinya. Iya, dipermainkan oleh dirinya. Menganggap dirinya sudah bisa, sudah ini, sudah ini. Iya, ketika seseorang belajar, belum tahu yang benar, iya, kemudian mau menggabungkan semuanya, kemudian baru mau memilih. Selamanya tidak akan pernah. Amin ya? Selamanya tidak akan pernah. Ketahui dulu yang benar. Dengan kebenaran, baru kita akan melihat ini yang salah, ini yang salah. Ada orang caranya belajar, saya kumpul semuanya. Terlalu banyak pendapat. Sini semuanya. Iya. Iya. Kemudian kita lihat mana yang benar. Iya. Dia mengukur kebenaran dengan apa? Sementara dia sendiri belum tahu yang benar. Dia mengukur kebenaran dengan apa? Sementara dia sendiri belum tahu yang benar. Cari yang benar. Iya. Kembali kepada sumber yang benar, Quran dan Sunnah. Iya. Sekarang pembahasan tentang tauhid. Persempit pembahasannya tentang tauhid. Itu tauhid yang benar tadi. Iya. Yang diajak semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah. Mengesahkan Allah bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Mengesahkan ibadah kita, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Pahami betul. Kemudian beliau jelaskan lebih jauh lagi. Wa hadha tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Tauhid ini yang tadi uraiannya, dia adalah makna ucapan kamu la ilaha illallah. Ini dia. Jadi maknanya di sini. La ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Perhatikan kalimat ini. Iya. La ilaha. Tidak ada ilah. Kata la adalah kata yang digunakan oleh orang Arab untuk menafikan jenis kata di depannya. Iya. Secara menyeluruh. Dengan metode nassan. Tegas tanpa ada kemungkinan. Kemudian didatangkan kalimat illa yang bermakna pengecualian. Illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak ternafikan dia. Ya, ditetapkan. Jadi penafian kemudian ada pengecualian melahirkan apa? Penetapan. Berarti kalimat ini apa? Di dalamnya terdapat dua hal. Penafian dan sekaligus penetapan. Menafikan apa? La ilaha. Menafikan ilah. Semua yang disembah selain Allah ditolak dengan kalimat ini. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Siapapun dia. Para malaikat, para nabi, para rasul, syekh-syekh. Iya. Penghuni ini, penghuni itu. Kuburan-kuburan. Benda-benda dikeramatkan. Apapun. Iya. Tertolak sebagai ilah. Dinafikan sebagai ilah. Iya. Sebab ilah yang benar. Sebagai ilah yang hak dinafikan. Sebab ilah yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah penafian ini, muncul ilah kecuali Allah, hanya Allah. Berarti apa maknanya? Ilah yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, bukan. Kalaupun dijadikan ilah, maka ilah yang dibuat-buat. Ilah yang dibuat-buat. Sekedar diada-adakan. Ini makna kalimat ini. Sehingga lahir apa? Pemurnian ilahiyah. Hanya dia sebagai ilah Allah Subhanahu wa taala. Selainnya tidak ada sama sekali sifat ilahiyahnya. Sekarang apa itu ilah? Nah, ini mau dipahami lebih jauh. Apa itu ilah? Boleh jelaskan? Tapi sebelumnya apakah kita telah paham bahwa tauhid ibadah yang di atas tadi adalah makna dari la ilaha illallah? Atau saya katakan, apakah kita bisa memahami bahwa tauhidul ibadah itu adalah la ilaha illallah? Atau apakah kita bisa memahami bahwa pada kata la ilaha illallah di situ terbentuk ketauhidan? Saya boleh mengatakan tauhid inilah makna dari la ilaha illallah. Berarti apa? Pada la ilaha illallah di situ tauhid. Untuk memahami ini, pahami rukun dari tauhid. Kapan terjadi pengesaan? Kapan terjadi pengesaan? Pengesaan secara bahasa dulu. Kapan terjadi pengesaan? Ketika ada dua hal. Yang pertama, penolakan. Yang kedua, penetapan. Penolakan yang dimaksudkan menolak semua selain yang ingin diesakan. Misalnya, saya ingin mengesahkan si Ahmad dalam masjid ini. Secara bahasa ya, mengesahkan si Ahmad dalam masjid ini. Artinya apa? Mau menjadikan dia satu-satunya dalam masjid. Maka gimana caranya? Harus ada dua ini. Tolak semua selain Ahmad. Kemudian tetapkan Ahmad. Jelas? Harus ada dua ini. Tolak dan tetapkan. Bagaimana penolakannya? Penolakannya merata. Semua selain Ahmad harus ditolak. Tidak ada yang disisa. Tolak semua selain Ahmad. Keluarkan semua selain Ahmad. Dan tetapkan Ahmad saja. Kalau tidak, maka tidak akan pernah ada pengesaan. Kalau hanya menolak, tidak ada yang ditetapkan. Tolak semuanya. Tidak ada yang ditetapkan. Maka apa? Akan kosong. Iya. Kalau ditolak semuanya, dikeluarkan semuanya, tidak ada ditetapkan, maka bukan tauhid, sebab kekosongan yang ada. Atau sekedar menetapkan. Iya. Ahmad di dalam masjid, sementara tidak menolak yang lainnya. Iya, tidak menolak yang lainnya, maka tidak akan mungkin ada pemurnian si Ahmad di dalam masjid. Atau menolak sebahagiannya, tetapi yang lainnya masih ditetapkan. Sebagian saja dikeluarkan, tetapi yang lain masih ditetapkan. Iya, masih diakui selain Ahmad. Maka selamanya tidak akan pernah ada pengesaan. Ya. Pada la ilaha illallah terdapat perkara ini.
terdapat penolakan dan penetapan. Penolakannya semua selain Allah. Penetapannya hanya satu. Disitulah ketauhidan. Mentauhidkan Allah satu-satunya ilah. Kapan hanya satu yang ada? La ilaha saja. Menolak saja ilah. Maka apa yang ada? Kekomunisan. Sebab akan menolak semua yang disembah. Ini agama komunis. Agama ateis. Menolak semua Tuhan. Atau menetapkan saja. Menetapkan saja. Allah yang disembah. Tetapi tidak menolak selain Allah. Inilah kesyirikan. Orang musyrik menyembah Allah. Orang musyrik menyembah Allah. Kalau dia tetapkan Allah saja sebagai sembahannya, tetapi dia tidak menolak selain Allah, maka apa? Ini kemusyrikan. Atau dia menetapkan Allah sebagai sembahan. Selain Allah dia tolak. Tetapi tidak semuanya selain Allah. Tidak semua selain Allah. Ada yang disisakan. Kalau syekh saya, tidak apa-apa. Atau kalau guru saya, atau kalau diri saya, tidak. Seluruhnya yang dijadikan sebagai ilah harus ditolak. Di sanalah baru terjadi pengusahaan, pemurnian. Jadi kalau begitu, pada la ilaha illallah jelas merupakan kalimat ketauhidan, tauhid ilahiyah. Menjadikan Allah satu-satunya ilah. Menjadikan Allah satu-satunya ilah. Baik, sekarang apa makna ilah? Fa innal ilaha indahum walladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur. Kata beliau, karena sungguh al-ilah, yang namanya al-ilah di sisi mereka, di sisi mereka itu adalah dia yang dimaksudkan perkara-perkara ini. Apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara ini? Yang tadi itu. Ibadah. Ilah itu yang dimaksudkan padanya sembelih, yang dimaksudkan padanya doa, yang dimaksudkan padanya nazar, yang dimaksudkan padanya ketawakalan, yang dimaksudkan padanya isti'anah, minta tolong, yang dimaksudkan padanya mahabbah, cinta, yang dimaksudkan padanya takut, yang dimaksudkan padanya khasyah, yang dimaksudkan padanya berdiri, rukuk, sujud, yang dimaksudkan padanya sholat, yang dimaksudkan padanya puasa, yang dimaksudkan padanya zakat, dan yang semisal itu. Semua ibadah. Ini ilah. Sama saja, apakah dia malaikat? Sebab sekarang membahas kata ilah dalam makna bahasa. Apakah dia malaikat? Kalau dimaksudkan padanya, maka dia ilah. Jadi ilah sudah. Hanya terlepas apakah dia ilah, bisa jadi ilah, benar ilah, atau sekedar dijadikan ilah. Sekarang kita harus membahas apa itu ilah dulu. Terserah apakah batil atau hak. Ketika dimaksudkan padanya, kalau dia malaikat, sama saja. Apakah dia malaikat, atau dia nabi, atau dia wali, atau dia pepohonan, atau dia kuburan, atau dia jin. Seluruhnya adalah ilah. Ini dimaksudkan padanya. Mereka maksudkan orang Arab, ini yang dimaksudkan dengan ilah. Dan la ilaha, apa yang diinginkan? Menolak ilah. Tidak ada ilah. Tidak ada sama sekali yang dimaksudkan padanya ibadah. Siapapun dia. Kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yuridu anna al-ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbir. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت له وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. Lanjut kata beliau, mereka orang musyrikin tidak menginginkan dari kata al-ilah adalah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur. Bukan itu makna al-ilah. Sebab yang ini mereka tahu, semuanya hanya untuk Allah. Tapi kalau ilah hanya Allah, ini mereka tidak mau. Tapi kalau pencipta hanya Allah, mereka pahami. Para musyrikin.
Bisa dipahami nih? Orang musyrikin kalau mengatakan pencipta satu-satunya Allah, iya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi mereka tidak memaksudkan dari kata ilah adalah makna bahwa dia yang mencipta. Iya, pencipta, pemberi rezeki, pengatur. Sebab mereka tahu betul ini hanya untuk Allah. Sebagaimana yang telah lewat. Mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, apa kata mereka? Aj'alal alihata ilahu wahida. Apakah dia mau menjadikan satu saja ilah ini? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang ditentang. Tidak boleh. Tidak mau dia kalau la ilaha illallah. Tetapi kalau la rabba illallah misalnya. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada penguasa kecuali hanya Allah. Tidak ada pengatur alam semesta kecuali hanya. Oke. Mantap, saya di atas itu. Sama-sama. Kalau ini iya. Tetapi ketika la ilaha illallah tidak ada ilah, maka apa? Mereka tidak mau. Itu artinya apa? Ilah berbeda dengan makna Rabb. Ilah berbeda dengan makna pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Jelas ini? Terus apa makna ilah itu tadi? Ilah adalah yang dimaksudkan padanya sembahan. Yang dimaksudkan padanya ibadah. Karena dicintai, dibesarkan, diagungkan. Itu dia ilah. Jelas ini? Datang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Ketika mereka mempunyai maksud yang banyak sudah. Maksud ibadah mereka banyak sudah. Ke ini, ke orang soleh, ke ini. Datang Allah SAW menyuruh. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang sebenarnya. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kalian selamat. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Pahami betul perkara ini. Mereka tidak mau kalau itu. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Lihat, sungguh mereka orang-orang musyrikin jika dikatakan la ilaha illallah yastakbirun, mereka takabur, menolak, tidak mau. Kalau la ilaha, kalau mau mengkhususkan ilah hanya Allah. Selain Allah tidak boleh sebagai ilah. Tidak mau mereka kalau itu. Pahami betul, ini dia la ilaha illallah. Karena itu kasihan betul. Kasihan dan sangat kasihan jamaah. Seorang muslim, bahkan seorang dai, bahkan seorang pemimpin pemimpin organisasi dunia katanya, bahkan seorang kiai dan yang semisal itu ketika menjelaskan tauhid, apa penjelasannya? Tauhid itu mengesahkan bahwa Allah satu-satunya pencipta. Bahwa kebaikan hanya di tangan Allah. Yang bisa menolak kita, menghindarkan kita dari bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak. Sekedar ini jamaah, orang musyrikin kalau begitu adalah kaum muslimin. Mereka memahami dan meyakini. Pahami betul perkara ini. Islam la ilaha illallah. Bukan artinya tidak ada yang memberi manfaat kecuali hanya Allah. Bukan. Sebab itu kembali kepada rububiyah. Jelas ya? Sering saya dengar ceramah-ceramah di masjid-masjid. Oleh dai-dai. Di mimbar-mimbar Jumat, di ceramah-ceramah, kesempatan di masjid. Berbahas tentang tauhid. Membahas tentang tauhid. Menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah. Banyak-banyak hebatnya pada keutamaan saja. Keutamaan la ilaha illallah jelas.
menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah, baca ayat-ayat tentang keutamaannya luar biasa, hadis-hadis tentang keutamaannya luar biasa. Siapa yang baca la ilaha illallah luar biasa hebatnya la ilaha illallah. Tapi ketika dijelaskan apa itu la ilaha illallah, ternyata penjelasannya apa? Bahwa betul-betul tidak ada pencipta, penguasa kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia dorong orang berla ilaha illallah, tapi sementara dia ajak supaya sama dengan orang musyrik keyakinannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ilah. Yang dimaksudkan padanya ibadah. Macam-macam yang mengartikan ilah. Ada yang mengartikan ilah dengan makna kecintaan terhadap dunia. Mengeluarkan kecintaan terhadap dunia. Atau yang semisal itu. Kemudian memasukkannya ke dalam zatnya Allah yang ada di dalam diri. Ini kalimat kalau dia pahami orang yang mengucapkannya kafir, keluar dari agama. Ada definisi ini. Dan ini ada di bukunya kelompok ini. Dan sering diceramahkan. Diceramahkan dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Bagaimana mengeluarkan apa yang ada dalam diri. Hanya uraiannya banyak. Hanya secara global ini. Mengeluarkan apa yang ada dalam diri. Berupa kecintaan terhadap ini, terhadap itu. Kosongkan itu. Jadi la ilaha ilah yang mau dikosongkan itu adalah kecintaan terhadap dunia. Kosongkan semuanya. Kemudian diisi apa? Diisi dengan memasukkannya. Satu-satunya yang diakui adalah memasukkannya ke dalam zatnya Allah. Lafadznya itu memasukkannya ke dalam zatnya Allah. Jadi pertama dia menganggap zatnya Allah dalam dirinya. Kemasukan dimasukkan ke situ yang ada di dalamnya. Ini sebagian melafadzkannya seperti itu. Sebagiannya melafadzkannya dengan lafadz yang lain. Tadi maknanya seluruhnya batil. Kalau orang-orang pergerakan, lain lagi. La ilaha illallahnya. La ilaha illallah artinya apa? Hukum. Tidak ada khilafah kecuali hanya hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapan belum tegak hukum Allah Subhanahu wa taala, maka berarti masih musyrik semuanya. Jadi periode Mekah itu Sumayyah syahidah pertama. Yasir bapaknya Ammar. Khadijah radhiyallahu anha, orang-orang yang dijamin masuk surga. Belum ada negara Islam, bahkan belum turun terlalu banyak hukum. Salat saja belum turun. Kewajiban salat belum turun ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal, tapi sudah dijamin masuk surga. Sebab apa? Setelah memegang la ilaha illallah. Yang memegang la ilaha illallah, ketika turun perintah salat, otomatis langsung terlaksana itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami ya? Jadi banyak pelincingan terhadap la ilaha illallah. Ada juga pelincingannya dari sisi la ilaha illallah itu untuk orang-orang umum. Syariah. Kalau orang khusus adalah Allah. Itu mantap. Kasak min. Kalau Allah. Lebih hebat lagi kalau bukan Allah sudah disebutkan. Huwa, dia, huwa. Nah, lebih hebat lagi kalau huwa sudah dipotong. Tinggal hu. Ini kengerian nih. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menjumpai orang-orang ini pada zamannya, luar biasa mengerikannya. La ilaha illallah katanya. Banyak dikir, dibuat dikir. Gimana bantahannya? Allah saja. Allah, berzikir dengan Allah. Zikir yang ada dalam Islam
Dari awal sampai akhir itu kalimat sempurna. Kalau Allah, Allah saja, satu kata. Nggak sempurna. Sehingga gimana bisa jadi zikir? Lihat, subhanallah. Saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Baru berzikir. Alhamdulillah. Segala pujian untuk Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. La ilaha illallah. Demikian zikir itu sempurna seluruh. Kalau Allah, Allah saja. Bukan zikir. Yang pertama dia bukan zikir. Yang kedua, jadi dari sisi makna dia bukan zikir. Kemudian dari sisi syariat, Quran dan Sunnah tidak pernah ada zikir yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Dalam Quran maupun dalam Sunnah hanya mengatakan Allah, Allah saja. Berarti dia adalah zikir bid'ah. Yang ada adalah la ilaha illallah. Maka pantaskah yang datang dari Nabi katakan di bawah, sementara yang dibuat oleh orang dianggap lebih baik. Ditambah lagi, sepakat kaum muslimin, dimanapun, bahkan yang berzikir dengan zikir ini. Kalau ada orang mau Islam, apa ucapannya? Menyatakan la ilaha illallah. Dan selamanya, belum pernah dia Islam kalau hanya sekedar mengatakan Allah, Allah. Tidak akan dikatakan Islam dia. Kalau hanya mengatakan Allah, Allah. Kalau begitu, mana yang lebih bagus? Walaupun orang yang berzikir dengan zikir ini. Jelas ya? Itu beberapa pendalilannya. Apalagi kalau ternyata dianggap lebih hebat sekedar huwa. Kalau Allah, ya ini jelas masih nama Allah, ya kan? Bahkan nama yang hebat. Allah. Tapi kalau huwa, ini kata terpakai untuk semua. Semua dia untuk lelaki. Dia, sementara dia di sana, dia, semuanya. Lelaki, anjing, rumah, bebatuan, bisa huwa semuanya. Dalam bahasa Arab. Ini jelas lebih tidak pantas untuk berzikir. Kalau sudah ini dipakai berarti apa? Syaitan sudah jeruskan sudah. Dia, huwa. Berzikir katanya. Huwa. Pertama dari siapa? Apanya? Kenapa dia? Dia siapa? Sebentar kalau syaitan munculkan anjing di dalamnya, sudah anjing Tuhannya sudah. Ternyata kegilaan orang ini tidak sampai. Kegilaan, kebodohan, dan kenajisan kelompok ini tidak sampai di sini dipermainkan oleh syaitan. Sampai kepada perkara yang tidak masuk akal. Huwa dipotong. Kata, bukan lagi kata. Sesuatu yang tidak punya makna sudah. Hu. Jemaah. Kemudian sampai pingsan pada saat pingsan, situ kalau pingsan sudah, jin sudah masuk. Tuhannya sudah masuk katanya, menyatu dengan Tuhan. Sudah bisa tidak sholat. Sebab sudah sampai pada yakin. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhan kamu sampai datang yakin. Artinya kalau sudah datang yakin, sudah bisa tidak menyembah. Cara berpikir syaitan persis. Lagi pula yakin di sini bukan makna yakin keyakinan. Yakin di sini bukan bermakna keyakinan. Yakin di sini adalah al-maut, kematian. Itu bahasa Arab. Dan memang yang membuat ini, yang memahami ayat ini ke situ, rata-rata bukan orang Arab. Tidak tahu bahasa Arab. Lihat jemaah, mengerikan. Ada juga orang yang rusak tentang la ilaha illallahnya dari mana? Ini la ilaha dipotong-potong. Jadi kalau mau berzikir, la ilaha saja dulu. Sebentar dibalas illallah. Ini para ulama jumpai zikir seperti itu. Kelompok kaum muslimin yang banyak tersebar di seluruh dunia. Didapat dalam kitab-kitab mereka. Zikirnya seperti itu. Dan anehnya zikirnya tidak berimbang. Sementara kalau tidak berimbang berarti masih ada selisihnya kan?
Iya, anggap misalnya la ilaha illallahnya berapa? 10 misalnya. Saya lupa berapa lafadznya yang ada disebutkan oleh Syekh di situ. Syekh Hamud At-Taijiri ketika membantah sebuah kelompok. Iya. Anggap misalnya la ilaha illallahnya 10. Tapi dia sebutkan puluhan ya. Anggap misalnya sampai 25 misalnya la ilaha illallahnya. Kemudian illallahnya hanya 20 misalnya. Iya. Berarti apa? Ya kekurangan illallah 5. Kelebihan la ilaha 5. Berarti apa? Kalau anggap habis itu. Berarti dia masih tersisa la ilaha 5. Apa tadi kalau la ilaha saja? Komunis kan? Iya. Dia punya tambahan, dia punya pahala 5 kekomunisan. Sebab la ilaha penafian saja. Kalimat la ilaha artinya apa? Tidak ada Tuhan sama sekali. Itu kalimat la ilaha. Sebab kalau kata ilaha tidak ditanwin, itu artinya apa? La-nya di sini penafian mutlak. Siapapun ilah tertolak. Tidak ada Tuhan sama sekali. Itu artinya sama sekali. Tidak ada kemungkinan lain itu. Kalau sudah pakai la ini, penafian la ini. Sama pada alif lam mim la raiba. Ini pakai la itu. La raiba. Tidak ada raib. Raib artinya keraguan, kegoncangan. Sama sekali tidak ada, walaupun sedikit dalam Al-Quran. Tidak ada sama sekali. La raiba fi. Bahaya jamaah seperti itu. Atau sebaliknya, selisih illallahnya. Berarti apa? Kesyirikannya lebih. Jadi, kalau ada selisihnya berarti apa? Kalau tidak kekomunisan yang bertambah, kesyirikan yang bertambah. Apalagi kalau kita bahas sejak awal. La ilaha la ilallah. Berarti komunis dulu. Komunis. Tidak ada Tuhan sama sekali. Iya, baru kemudian illallah. Kesyirikan tanpa penafian. Saya terpisah kan? Ini kesatuan. Nafikan semua. Selain Allah Subhanahu wa taala tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya jamaah, orang-orang yang melencengkan la ilaha illallah, apakah dari sisi makna, atau dari sisi pelaksanaan, atau dari sisi zikir, atau dari sisi uraian dan lain-lainnya. Baik. Jadi jelas apa makna ilah di sini? Yang diserahkan padanya ibadah, yang dimaksudkan padanya ibadah, cinta kepadanya, membesarkannya, mengagungkannya. Itu kesyirikan. Itu ilah. Datang Allah, Nabi Muhammad SAW, la ilaha, tidak ada ilah yang benar illallah kecuali hanya Allah. Jadi ini mau menolak ilah. Sebab banyak ilah sudah yang dianggap, tapi bukan ilah yang sebenarnya. Orang musyrikin banyak ilahnya. Datang, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keesaan. Disitulah pengesaan. Jelas ya? Baik. Ini dulu ikhwah. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanallah.